Selamat pagi pemirsa. Jumat pagi ada saya Maria Vania yang kembali memanaskan pagi Anda dengan isu terpanas dunia selebriti dalam Hot Isu Pagi. Nisa Sabian dituding menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ayus dan Riri Virus. Kedekatan Nisa dan Ayus kabarnya sudah berlangsung selama 2 tahun. Nah, sementara itu pemirsa, Bunga Citra Lestari alias Unge kembali lagi nih tenggelam dalam kepedihan di momen peringatan 1 tahun wafatnya Ashraf Sinclair. Lalu seperti apa ya kepedihan hatinya Unge yang masih aja sulit nih menerima kenyataan pahit ditinggal sang suami untuk selamanya? Pemirsa, langsung aja yuk kita simak kabar hot yang pertama. Awas. Nisa Sabian kian terpojok. Pemilik nama lengkap Khoirunisa itu dituding sebagai orang ketiga di balik nasib rumah tangga Ayus dan Riri Virus yang kini berada di ujung tanduk. Tak tanggung-tanggung, Nisa dikabarkan sudah 2 tahun menjalin hubungan spesial dengan Ayus yang tak lain keyboardis band Sabian. Selama 2 tahun itu pula, Riri mencoba bersabar demi keutuhan rumah tangganya dengan Ayus. Namun, apa daya, 27 Januari 2021 lalu, Riri akhirnya melayangkan gugatan cerai terhadap Ayus di Pengadilan Agama, Jakarta Utara. Jalinan asmara Ayus dan Riri yang telah terbina selama 8 tahun lebih kini benar-benar berada di ujung tanduk. Apalagi Ayus diketahui sudah pergi dari rumah dan tak diketahui di mana keberadaannya. Ia bahkan tak hadir saat sidang mediasi digelar. Lalu benarkah Nisa Sabian menjadi pemantik di balik panasnya hubungan Riri dan Ayus? Bagaimana pula kondisi Riri setelah kabar perceraiannya kini memanas di media? Ya, teman-teman media dan para netizen sudah pandai menilainya lah tentang berita yang sudah beredar di luar sana. Kakak saya baik-baik saja dan masih shock dengan berita ini karena memang kakak saya menyembunyikan ini selama 2 tahun dan tidak menyebarluaskan dan tidak disangka. Untuk pengajuan perceraian memang betul antara Eri Fitriah dengan Ahmad Virus memang perkara sudah masuk ke kami, ke Pengadilan Jakarta Utara dengan nomor perkara 301 PDTG 2021 Pengadilan Jakarta Utara dan perkara tersebut masuk tanggal 27 Januari 2021. Dilihat dari berkas sekilas tadi, ternyata bahwa menerangkan Mbak Eri telah berpisah tempat tinggal dengan suaminya. Ya, Januari 2021. Iya kan udah tahu dari lama maksudnya. Cuman Kak Riri kan tuh orangnya sabar. Ya kayak selalu kayak udahlah nanti aja, mungkin masih bisa diperbaikin rumah tangga, sabar. Cuma mungkin ya dia juga udah mungkin kan manusia udah habis lah batas sabarnya. Dua tahun. Ya, sudah 2 tahun konflik antara Ayus dan Riri berkobar. Dan entah kebetulan atau tidak, 2 tahun lalu tepatnya Januari 2019 silam, kami sempat mengabadikan momen manis di mana Ayus dengan begitu lembut mengajarkan Nisa bermain sejumlah alat musik, mulai dari gambus, drum, hingga keyboard. Ayus juga sempat tertangkap kamera saat dengan cekatan menggendong Nisa yang kala itu jatuh pingsan usai tampil di atas panggung.
Lalu benarkah bertepatan dengan momen-momen tersebut, konflik antara Ayus dan Riri mulai memanas? Bagaimana pula reaksi para sahabat melihat masalah panas yang mendera Nisa? Dalam hidupku, kaulah satu panutanku. Kisah hidupmu menjadi teladan bagiku untuk lebih kuat dan lebih sabar dalam dunia yang semakin fana. Mungkin soal itu biar manajemen aku nggak aku nggak tahu terusan sih sebenarnya. Ya jadi aku kembalikan manajemen kita aja. Nisa itu sebetulnya orang yang nggak gampang langsung akrab sama orang gitu. Maksudnya anaknya baik, mandiri. Dia kalau sama Anissa memang deket gitu. Kebetulan dulu kan perempuan cuma Nisa dan Anissa. Jadi ya memang deket juga. Nisa sama Anissa juga suka curhat-curhatan lah dulu gitu. Waktu masih bareng-bareng. Saya secara pribadi kontak-kontak. Tapi kalau teman-teman yang lain nggak tahu. Secara pribadi kontak-kontak. Apa kadang-kadang kita ketemu gitu. Belum lama juga Anis ke rumah ngobrol gitu. Tapi nggak bicarakan hal-hal yang ya krusial gitu. Nggak, ngobrol biasa aja. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sidana Nabi ya Jamalu. Sebelum dituding sebagai orang ketiga, Nisa Sabian juga sempat mengejutkan banyak publik ketika dirinya pecah kongsi dengan Anissa Rahman. Ya, dua sahabat yang dulu meniti karir bersama, bahu-membahu membesarkan grup musik Sabian, memang akhirnya pisah jalan. Anissa Rahman hengkang dan memilih bersolo karir. Kala itu spekulasi miring berhamburan liar di sejumlah media. Tak sedikit yang menganggap Anissa sengaja didepak karena terlibat persaingan dengan Nisa. Ada pula yang berspekulasi Nisa merasa tersaingi oleh Anissa Rahman yang kala itu menjadi vokalis kedua di grup Sabian. Berbagai kabar dan anggapan miring itu memang akhirnya dibantah. Namun demikian, keputusan mereka untuk berpisah jalan dianggap sangat disayangkan. Mengingat keduanya pernah melewati suka duka bersama dalam meniti karir di dunia musik tanah air. Anissa memang sudah resign dari bulan lalu. Anissa bersolo karir sekarang. Mungkin soal itu aku nggak mengerti ya, tapi ya kita teman-teman di sini mendukung keputusan Anissa untuk bersolo karir, dan kita pun tidak ada apa ya, maksudnya tidak ada paksaan gitu, dan kita pun baik-baik aja sama Anis, saling support satu sama lain. Dibilang bersaing itu kan penilaian orang ya Kak. Kalau Anissa sendiri sih nggak merasa bersaing, kan sama-sama berkarya atau memang seperti penyanyi-penyanyi yang lainnya pun, kayak pop juga banyak, penyanyi religi pun juga banyak gitu. Itu kembali lagi kepada masyarakatnya yang menilainya seperti apa gitu. Ingin bersolo karir, ingin mengembangkan kemampuan aja sih gitu. Memang dari Sabiannya juga mendukung, dari Anissanya pun mendukung. Jadi sama-sama berkarir aja sih Kak, nggak ada yang gimana-gimana. Nah, pasti kan orang mengira ada masalah kan. Justru sebetulnya masalahnya nggak ada. Cuma memang pengen mencoba yang baru aja. Kalau untuk untuk egonya masing-masing kayaknya gimana ya? Udahlah, inti kita nih memang pure membawakan lagu-lagu yang memang kita suka gitu, terus jenis musiknya juga memang yang kita suka. Kita mempertahankan sedikit ego, maksudnya mungkin untuk mempertahankan sedikit ego supaya nggak cuma satu kalangan aja yang bisa menikmati lagu kita. Jadi dari anak kecil, orang tua, anak muda, ya banyak lah. Ya mungkin buat teman-teman
semuanya, ambil hal-hal yang baik, yang positif. Pokoknya semoga semuanya kita sehat selalu dan terus dukung karya dari Anissa, termasuk dari Sabian. Cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah, cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Kini setelah permasalahan dengan Anissa Rahman sudah clear, Nisa Sabian harus kembali menghadapi masalah besar menyangkut rumah tangga sang sahabat. Lantas, sanggupkah Nisa menjawab berbagai tudingan yang sudah terlanjur beredar luas di berbagai media? Akankah rumah tangga Ayus dan Riri bisa diselamatkan dan kembali utuh seperti dulu kala? Ya mungkin kakak saya dan punya keputusannya sendiri dan punya jalannya sendiri. Sebenarnya kakak saya tidak ingin menyebarluaskan ini dan tidak ingin dipublikasikan, dan mungkin karena para sahabat-sahabatnya, teman-teman, kerabat hanya mensupport, dan kita semua kakak tidak menyetujui itu. Cuman kita semua yang gerak kak gitu. Nah mungkin kita sebagai saudaranya mensupport. Kak Unge. Kita doanya terus ya. Siap kakak. Makasih Kak.